Obesitas menjadi salah satu masalah yang tak kunjung usai di Indonesia. Meninggalnya sejumlah penderita obesitas tidak bisa dipandang sebelah mata. Obesitas merupakan kondisi tubuh yang memiliki penumpukan lemak berlebihan akibat dari tidak seimbangnya energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Obesitas bukan hanya sekedar masalah bentuk tubuh, lebih dari itu, obesitas menjadi gerbang timbulnya masalah dan bermacam penyakit bagi tubuh. Berdasarkan survei 5 tahunan Kementerian Kesehatan, prevalensi obesitas di Indonesia naik cukup signifikan. Tahun 2007 sebanyak 18,8%, 2013 14,8%, dan di tahun 2018 mencapai 21,8%. Data tersebut juga menunjukkan obesitas di Indonesia meningkat pada semua kelompok umur. Tahun 2018, 1 dari 5 anak usia sekolah 5 hingga 12 tahun mengalami obesitas. Sementara di usia 13 hingga 15 tahun, ada 1 dari 7 remaja mengalami obesitas. Dan 1 dari 3 orang dewasa dengan usia di atas 18 tahun juga menderita obesitas. Sejumlah cara untuk menangani obesitas bisa dilakukan, namun tentu tidak bisa sembarangan dan perlu pengawasan dokter agar penderita obesitas bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan indeks massa tubuhnya. Jadi penanganannya tentu saja bermacam-macam tergantung daripada indeks massa tubuhnya atau grade atau derajat daripada obesitas tersebut. Kalau memang udah terlalu berlebihan, kadang-kadang yang dipertimbangkan selain diet, olahraga, tentu saja obat-obatan, tentu saja ada tambahan mungkin tindakan-tindakan yang lebih invasif mungkin seperti bariatric surgery atau yang terakhir itu ESG, endoscopic sleeve gastroplasty yang dijahit. Jadi lambungnya dikecilkan dengan cara dijahit. Arya Permana, bocah penderita obesitas asal Karawang, Jawa Barat yang sempat menghebohkan publik pada 2016 lalu. Arya yang pada waktu itu berat badannya 193 kg kini telah berhasil menurunkan berat badannya hingga 110 kg. 7 tahun lalu, Arya yang saat itu masih duduk di bangku SD bahkan sering mengalami sesak nafas saat pergi ke sekolah yang jaraknya hanya 30 meter dari rumahnya. Mendapat sorotan publik, Arya mendapat bantuan dari sejumlah pihak untuk bisa mengurangi berat badannya. Tak hanya dari pemerintah, di pertengahan 2016, Binaragawan Aderai turut membantu Arya dengan mengajarkan serangkaian latihan fisik untuk menurunkan berat badannya. April 2017, Arya juga sempat menjalani operasi pengecilan lambung di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang, Banten. 3/4 bagian lambung Arya dipotong. Hal ini membuat jumlah asupan makanan yang masuk pun berkurang, sehingga menurunkan nafsu makannya secara signifikan. Perjuangan panjang Arya untuk menurunkan berat badannya pun menunjukkan hasil yang signifikan. Kini, setelah penampilannya berubah drastis, Arya tetap terus menjaga pola hidup sehat agar obesitas tak lagi menyerangnya. Sekarang senang lah bisa jalan kemana-mana, bisa jauh, olahraga juga sekarang rajin. Kalau jalan sih tergantung bisa sampai 5 kilo lebih. Selain Arya Permana, operasi pengecilan lambung atau operasi bariatrik juga dilakukan musisi tanah air Melly Guslau. Sebelumnya, istri dari Antohu tersebut mengaku telah berjuang menurunkan berat badannya selama 12 tahun terakhir, namun tak kunjung berhasil. Dalam wawancara dengan Melanie Ricardo, Melly menceritakan pengalamannya. Bener nggak bahwa beredar gosip di luar bahwa teteh tuh memotong lambungnya? Iya. Namanya bariatrik itu potong lambung. Memang itu dilakukan sama yang obes. Jadi nggak semua orang pengen kurus terus ke dokter mau bariatrik, nggak bisa juga. Mesti ada SOP-nya ya, mesti body mass index-nya 35. Nah aku tuh ngepas 35 dan aku tuh udah diabetes lumayan parah. Wow. Nah diabetes ini bagus memang untuk kalau kita melakukan bariatrik itu. Sekarang aku gula darahnya bagus. Sebelum melakukan operasi bariatrik, berat tubuh Melly pernah mencapai 100 kg. Kini berat badannya semakin menurun hingga mencapai 50 kilo. Teteh rasanya apa lambungnya dan berapa besar yang dipotong? Yang dipotong dari 100% dipotong 85%, sisanya 15%. Itu nggak pilih-pilih, memang semua bariatrik dipotongnya segitu. Jadi nggak bisa makan banyak-banyak tuh bener? Nggak bisa.
Efek samping sih nggak ada, cuman ya itu aja nggak enaknya tuh karena kita terlalu cepat kenyang ya. Dan kalau ininya masih pengen, terus gue pernah tuh suatu hari makan mie instan ya. Pengen banget, kangen banget gitu. Terus dipaksain 3 sendok, itu mata gue merah, terus pusing banget gitu. Terus kayak mau ditekek gitu, kayak naik semua ke atas gitu. Jadi badannya udah nggak sanggup ya. Menurut Melly, bariatrik juga membuat tubuhnya menjadi lebih ringan, sehingga memudahkan aktivitasnya sehari-hari, termasuk saat bernyanyi. Kemarin itu waktu 87 tuh udah tersiksa banget, nyanyi juga ngep gitu ya, ngos-ngosan. Sekarang enak, enteng, enak banget. Menjadi jembatan dalam mengantarkan berbagai penyakit ke tubuh, obesitas bisa dicegah sejak dini. Jadi untuk mencegah kita jadi kelebihan berat badan, tentu saja kita harus menjaga makanan kita. Menghindari makan makanan yang manis, yang tinggi gula, tinggi lemak jenuh, tinggi kalori, semuanya itu kita harus batasi. Kemudian ditingkatkan aktivitas fisik, misalnya jalan cepat, ditambah dengan latihan resisten training atau latihan otot. Kesemuanya itu akan membantu seseorang menjaga berat badannya, kesehatannya. Deteksi obesitas sedini mungkin dan menjaga pola hidup sehat jadi kunci untuk menekan angka obesitas di Indonesia. Saling mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan karena mencegah lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Waspadalah karena obesitas tak hanya mengancam orang dewasa, tapi juga anak balita. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.